الذي بسببه جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك لكي نتعلم الدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المفتاح والسلام النادمين بدوام الاتباع وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayat dan taufiknya hingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka belajar dan mengajar. Yang mana yang kita pelajari adalah kalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi shadiqul masduq, yang jujur dan dipercayai kejujurannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita sudah membahas tentang siapa perawi hadis daripada hadis yang ke berapa sekarang? Ketiga, keempat. Yaitu siapa? Abu Abdurrahman ibni Mas'ud. Kalau pakai jar an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud, sahabi jali ya. Yang mana sekarang kita berada di hadis yang keempat yang membahas tentang penciptaan. Maka bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu fi kitabih nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi sairis salihin amin amin ya rabbal alamin. Ila qala radhiyallahu ta'ala anhum wa ankum. An Abi Abdurrahman Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana itu menceritakan kepada kami ya. Haddatsana menceritakan kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa huwa shadiqul masduq ya. Wa huwa, dan beliau shadiq itu orang yang jujur. Al-masduq, dan diketahui dalam diri kita semua tentang penciptaan ya. Walikulli syai'in ayah, dan daripada segala sesuatu di muka bumi ini ada alamat, ada tanda. Walikulli alamatin khaliquh, dan di setiap tanda atau alamat tersebut ada penciptanya. Contohnya ya, kita memegang sebuah handphone kira-kira ada penciptanya enggak? Ada penciptanya. Ada yang mendesainnya ya, ada yang buat latar birunya. Kemudian ada yang mencetak bentuknya, kemudian dirakit sama dia ya. Kemudian ada yang ngecharge biar itu handphone nyala. Maka segala sesuatu di muka bumi ini ada
penciptanya. Dari mana? Ya, dari mana? Ya, teori ketidaksengajaan. Bahwasannya dunia ini tercipta disebabkan karena ketidaksengajaan. Ya, ada meteor saling nabrak, meledak hingga ada begini katanya. Ya, itu salah, nggak mungkin. Ya, bahkan sesuatu yang menurut kita indah ketika kita ciptakan, misalnya ada Khalif buat karya, misalnya buat lukisan yang begitu indah dipandang mata oleh diri Khalif sendiri. Ketika Khalif buat itu dengan lukisan yang begitu indahnya, dengan spesifiknya, akhirnya bertanya orang ketika melihatnya, siapa pembuat ini? Ya, dibilang Khalif. Maka bagaimana hal ya dunia sekarang, ketika kalian memandang sejauh arah mata memandang, di sana ada ciptaan Allah dengan begitu spesifiknya. Kemudian bahkan ya atharul masyi yadullu alal atharul masyi yadullu alal masyi katanya. Ya, tanda atau jejak kaki seorang pejalan ya menunjukkan bahwasanya ada yang berjalan. Apalagi kita manusia yang sesempurna ini. Coba Khalif tanya, kalau seandainya hidung ini ya menghadap ke atas, kira-kira gimana kalau hujan? Kelelep kalian semua. Kita semua kelelep kayak tenggelam. Maka bagaimana mungkin tidak ada pencipta? Ya, nggak ada, nggak mungkin. Ini orang ateis itu ya mereka terlalu bodoh dengan pemikirannya sendiri hingga mengatakan bahwasanya Tuhan nggak ada. Ada lagi agnostik. Ya, agnostik itu adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan itu ada, tapi tidak memilih antara siapa Tuhan yang ingin dia sembah. Ada juga yang kayak gitu. Ya, dan semua itu ketika kita bertemu dengan mereka, apakah harus dibantah dengan dalil Al-Quran wa Sunnah? Gak perlu. Ya, orang-orang seperti itu hanya perlu dibantah dengan dalil akli. Dalil akli. Cuman pakai akal doang. Ya. La ilaha illallah. Maka di sini hadis yang mengajarkan atau menjelaskan terhadap diri kita bagaimana penciptaan yang begitu agung tidak lain dan tidak bukan adalah penciptaan manusia. Ya, manusia. Coba inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Inna ahadukum, sesungguhnya, ditulis inna ahadukum, sesungguhnya seseorang dari kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya ya fi batni ummihi arba'ina yawman, dikumpulkan penciptaannya fi batni, di perut ummihi, ibunya, arba'ina yawman, 40 hari, nutfatan, sebagai sebagai sel sperma ya, laki-laki ya, atau sel telur. Jadi sperma terikat dengan sel telur ya. Maka ketika kita diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di dalam rahim seorang ibu yang 9 bulan menahan rasa sakitnya, menahan segala macam cobaan yang tertimpa sebab dia hamil. Berapa? 9 bulan. Akan tetapi ketika menjadi yang pertama, bertemunya sperma dan sel ovum atau sel telur tadi itu berupa berapa? 40 hari, nutfatan ya, baru dia menggumpal ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian ya
Kemudian setelah terkumpul tadi antara sperma dan sel telur, ya, kemudian apa menjadi apa? Tsumma yakunu, kemudian menjadi alaqatan. Alaqatan itu segumpal darah. Ya. Segumpal darah. Mithla dzalik. Ya, mithla dzalik selama itu pula. Berarti 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian apa? Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Mithla dzalik. Ya, selama itu pula 40 hari. Kemudian ketika sempurna harinya, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah seorang malaikat. Summa yursalu ilaihil malak, diutusnya seorang malaikat terhadap dirinya. Fayanfuhu fihi ruh, maka fayanfuhu, maka ditiupkan. Yanfuh itu ditiupkan. Fayanfuhu, maka ditiupkan fihi, di dalam jasad tersebut atau gumpalan daging tersebut, ar-ruh, yaitu ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, kemudian diperintahkan kepada mereka, atau dititipkan kepada mereka, wa yu'maru bi arba'in kalimatin, dengan 4 kalimat. Kita ngertiin aja dulu. Wa yu'maru, dan diperintahkan atau diberikan mandat, bi arba'i kalimatin, kepada mereka dengan apa? Dengan 4 kalimat. Yang pertama, bikat bi rizkihi, ya, penentuan atau penempatan, atau bukan penempatan, atau takdir rizkinya. Dengan takdir rizkinya atau penentuan rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, begitu juga perbuatannya. Wa syaqiyun au sa'idun. Syaqiyun ini apa namanya? Bukan kacau, apa namanya? Syaqi, tidak beruntung, atau sa'idun, atau yang beruntung. Sampai di sini dulu artinya. Maka di sini Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terhadap diri kita bagaimana seorang manusia itu diciptakan. Adapun Imam Nawawi sangat luar biasa alimnya hingga menaruh, ya, hadis yang luar biasa ini di hadis yang keempat setelah beliau menjelaskan tentang intisari daripada agama di hadis sebelum-sebelumnya. Ya, kita lihat bahwasannya hadis yang pertama menjelaskan terhadap kita bagaimana seseorang itu ketika berjalan di muka bumi ini harus mempunyai tujuan berupa niat. Kemudian hadis kedua mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu tunduk dan patuh atas perintah yang Allah perintahkan terhadap diri kita melalui apa? Rukun Islam, iman, ihsan, dan alamatul syarah. Jadi pedoman hidup yang kedua. Kemudian di ketiga ditekankan lagi untuk perihal syariatnya, yaitu rukun Islam, bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan kalian manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditekankan lagi. Kemudian yang keempat, ketika kita ditekankan lagi, dikasih tahu dengan cara yang halus bahwasannya, hei kalian hamba-hambaku, ketahuilah bahwasannya kalian itu tidak ada daya dan upaya kecuali dariku. Ya, kita tidak ada daya dan upaya sama sekali. Bahkan kita diciptakan aja bukan dengan kemauan kita bahasanya, tapi hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menciptakan kita. Buktinya apa? Dari banyaknya sperma yang mengalir dibuai ke rahim seorang ibu, ya, itu sampai jutaan sperma, ya, saling berebut untuk mencari wadah atau tempat rumahnya untuk tinggal, yaitu sel telur. Ya, bahkan kita dari semenjak lahir udah disuruh berlomba-lomba. Ya, kemampuan kita enggak. Ya, tapi kehendak
Allah Jalla wa'ala. Maka di sini ya Imam Nawawi sangat hebat menaruh hadis yang keempat pas ketika telah menjelaskan ya tujuan dan maksud kita diciptakan, disuruh untuk apa, kemudian diingetin lagi, kalian manusia, ketahuilah bahwasanya kalian nggak ada apa-apanya. Ya, bukan upaya, bukan usaha kalian yang menjadikan kalian ini orang hebat, menjadikan kalian begini begitu presiden segala macam, enggak. Tapi siapa? Saya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak ada daya dan upaya dari semenjak kita dilahirkan, bahkan ya kita nggak tahu tuh mau keluar apa enggak. Bahkan berkumpulnya seorang bayi di dalam rahim ibunya, seorang dokter juga nggak bakal tahu ini bayi bakal selamat apa enggak. Ya, bahkan sempurna enggak anggota badannya, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang telah dikumpulkan daripada sel telur tadi, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi lagi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh ke dalam dirinya, kemudian ditetapkan rezeki amalannya, kemudian ajalnya, apakah dia beruntung, apakah dia berbahagia atau tidak, maka semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini luar biasa untuk mengingatkan kepada kita seorang manusia agar tidak menjadi atau bersikap angkuh, ya, bersikap sombong, iri, dengki, ya, hasud segala macam. Maka inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak usah jauh-jauh kalau melihat Allah itu sayang sama kita apa enggak, lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala duduki kita di tempat atau keseharian kita. Kalau kalian mau lihat Allah sayang sama kalian apa enggak, lihat kalian diberikan apa. Ya, hari ini misalnya alhamdulillah kalian sholat subuh semuanya, alhamdulillah ada yang misalnya berpuasa hari ini. Maka dari situlah, ya, kalau kita mau lihat Allah senang apa kita apa enggak, maka lihatlah bagaimana satu hari itu Allah memberikan jalan untuk kita melaksanakan kebaikan atau tidak. Ya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala, arrafa nafsak. Kenali dulu diri kita. Maksudnya apa itu? Kalau mau mengenal Allah, kenali dulu diri kita. Karena ketika seseorang telah mengenal dirinya dengan begitu baik, mengenal dari setiap sudut dirinya, setiap pojok dirinya, dari awal sampai pangkal dirinya, ketika dia telah mengenalnya, maka pasti dia bakal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Al-Imam Sya'rawi, Mufassirul Kadir, ya, ulama besar, nggak ada yang nggak kenal beliau. Ya, beliau menanyakan, apakah kalian mengenal Allah dari Nabi Muhammad? Apakah kalian atau kalian mengenal Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan beliau. Apakah kalian mengenal Allah dari Nabi Muhammad? Itu yang pertama. Kalau seandainya kita bilang, oh kita mengenal Allah daripada Nabi Muhammad, berarti apa? Berarti kita hanya logikanya, simpelnya. Ya, paham nggak kira-kira? Kalau kita mengenal Nabi Muhammad, Allah dari Nabi Muhammad, berarti kita cuma condong kepada Nabi Muhammad, hanya memerlukan Nabi Muhammad. Ya, karena saking besarnya Nabi Muhammad, tahu itu siapa tuh Allah bahasanya. Nah, berarti bukan seperti itu jawabannya. Kemudian, apakah engkau mengenal Nabi Muhammad dari Allah? Kalau seandainya kita bilang kita mengenal Nabi Muhammad dari Allah, maka niscaya kita tidak perlu memerlukan Nabi Muhammad. Kita hanya perlu Tuhan kita Allah. Tapi bagaimana cara kita mengenal kedua-duanya? Cara kita mengenal kedua-duanya, kita mengenal Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal Allah dari Allah, di sana ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada diri kita. Ya. Jadi jangan jauh-jauh. Tauhid itu cuma gampang. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwasanya itu Allah itu maujud qabla wujudil wujud. Allah itu ada sebelum adanya ada. Dengan cara apa? Dengan cara tadabbur ma bainahum. Ya, bertadabbur apa yang ada di sekitaran
kita. Ya, cuman seperti itu. Jadi tauhid nggak usah tinggi-tinggi. Kalau ketinggian juga nanti gila. Ya, maka ulama bilang belajar ilmu tauhid atau akidah itu ada batasan kitabnya. Ya, jangan semua langsung kita telan mentah-mentah di dalam akal, karena akal kita tidak pernah sanggup mengenal dengan sempurna siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya gimana contohnya? Kalian kira-kira bisa mengenal isi hati Kak Alif? Nggak bakal bisa. Mau pakai ilmu apa aja nggak bakal tahu isi hati Kak Alif. Ya, yang begitu dalamnya bahasanya. Apalagi mengenal zatnya Allah dengan secara sempurna. Kita hanya disuruh kenal zat-zat yang wajib saja, atau sifat-sifat yang wajib saja. Kita disuruh kenal Allah, bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha memberikan rezeki, Allah itu ada, tidak ada sekutu baginya, Allah tidak melahirkan seorang anak, Allah itu bukan bapak, Allah itu bukan begitu begini. Cuman seperti itu. Jangan sampai oh Allah ini sampai mumet palanya. Ada nggak yang gila? Banyak yang gila. Ya, karena dia mendepankan akal pikirannya daripada wahyu yang diturunkan kepada akalnya. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kita untuk berpikir, tapi ketika kita disuruh berpikir yang terukur. Terukurnya dari mana? Dari Al-Quran semuanya. Ketika kita disuruh berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi, ada di dalam Al-Quran, maka pikirlah itu. Jangan pikir lagi, oh langit dan bumi diciptain gimana, apakah Venus sama Mars bertuburukan, saling bertabrakan, kemudian muncul bumi. Enggak disuruh pikir kayak gitu, enggak. Tapi sudah ada takarannya masing-masing, ya. Maka bagaimana cara kita mengenal Allah? Salah satunya bertadabbur di Allah, salah satunya bertadabbur diri, ya. Tadabbur bahwasanya ya Allah, Engkau telah menciptakan mata ini untuk memandang, maka pandangan yang seperti apa yang disuruh oleh Allah, itulah yang kita pikir hingga kita tahu bahwasannya Allah itu ada, dan Allah itu tetap bakal ada. Allah itu wujud qabla wujudil wujud. Allah ada sebelum adanya ada. Terus sebelumnya adanya ada lagi apa? Nggak usah dipikirin. Kalau cuma ngasih kaidah apa? Allah ada sebelum adanya ada. Adanya ada lagi sebelumnya itu apa? Nggak usah dipikirin, cukup sampai di sana. Ya, itulah ilmu tauhid akidah. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah pusing-pusing. Ya, bahkan ada yang bilang kalau Allah Maha mampu, berarti Allah mampu menciptakan dirinya sendiri. Ya, ada yang ngomong kayak gitu. Ayo, itu mah bukan pertanyaan, gampang jawabnya. Ya, gampang jawab. Nah, nanti kalau mau tahu jawabannya tanya ke Kak Alif. Ada satu orang nanya, ya, misalnya, Kak Alif gimana apakah Allah Maha Kuasa? Iya. Allah Maha Mampu? Iya. Apakah Allah mampu menciptakan dirinya sendiri? Tanya ke Kak Alif, jawabannya simpel, tempeleng. Ya, itu jawabannya. Ada jawabannya gampang, ya. Selain tempeleng ada jawabannya. Akan tetapi Kak Alif menekankan kepada kalian bahwasannya untuk mengenal Allah hanya apa? Hanya kita mengerti bahwasannya Allah itu Esa, Allah itu tidak ada sekutu baginya, Allah Maha Mampu, sebagaimana yang kita belajar di Aqidatul Awam. Kenapa kalian suruh hafalin kalian setiap ngaji baca tuh Aqidatul Awam? Karena itu akidah yang sangat simpel dipahami oleh kita, ya, sangat simpel. Ya abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimi lisani falhamdulillahi qadimil awali wa akhiril baqiri la tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi maqad wa hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra mubtadi wa fa'lam bi wujudil ma'rifah billahi isri nasifa fallahu mawjudun qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bi'itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahad
qadirun murid alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun Sultan tadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar liwa tarkun lik mungkinin kabilihi. Ya udah sampai situ ya, simpel. Jadi yang kita pelajari cuman simpel ya. Allah mewujud, Allah itu ada, ya ada Allah. Kalau mau dicari lagi, cari aja sekitar kalian ada sebab siapa kira-kira ada nggak dengan teori kesengajaan, misalnya teorinya si Charles tuh ya, bahwasannya apa namanya, yaitu Charles itu yang Big Bang itu. Maka ada satu penelitian mereka di kebun binatang, mereka kumpul itu monyet-monyet ya, dikasih di depan mereka komputer, disuruh ngetik apa adanya, diketik sama itu monyet ya, dikasih misalnya dikasih pisang di atas keyboard, keketik kan pasti sama itu monyet. Nah, diketik-ketik segala macam, bahkan sampai 3 bulan kalau nggak salah penelitian itu, coba search di Google ada ya, sampai 3 bulan. Maka yang didapati apa ya, berarti monyet ini kan cuma sengaja dia ngetik. Dengan ketidaksengajaan itu monyet tidak pernah terkumpul satu makna di dalam bahasa Inggris yang muncul dari kesengajaan ini monyet. Dalam artian apa? Ini monyet kan sengaja nih mencet-mencet. Bahkan huruf 1 I doang ya, I itu ada makna nggak di dalam bahasa Inggris? Ada, I kan, itu saya, I am kan bahasanya. Atau bahkan tulisan A doang, alfabet A ya, tidak terkumpul di dalamnya huruf yang lain, misalnya A sama N, berarti ada terkumpul dengan huruf N. Sedangkan bahasa Inggris A aja ada makna. Itu monyet nggak bisa nulis satu huruf, bahkan setiap dia nindis kalimat maka pasti keacak-acak itu ya. Dalam artian dengan ketidaksengajaan yang mereka coba eksperimen itu tidak bakal menciptakan satu huruf bermakna, apalagi satu dunia yang manusia diciptakan karena ketidaksengajaan, planet saling bertabrakan hingga muncul bumi. Bohong ya, nggak ada. Bahkan monyet aja 3 bulan disuruh nulis mencet-mencet ya, buat dengan ketidaksengajaan, sengaja aja nggak muncul ini bahasanya yang manusia monyet. Nah, maka apalagi ini dunia, maka pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Mungkin hanya itu yang kita kaji hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tadi baru arti-artinya doang, insyaallah lebih dalam lagi di kesempatan selanjutnya. Yang Kak Alif pengen ngasih tahu, nanti kita pasarannya sama Kak Alif, kita bahas nama kitabnya ya, nama kitabnya Fathul Ilah ya. Ntar tunggu mana Ustaz Syafiq. Nama kitabnya Fathul Ilah bima yajibu ala abdil li maulah ya. Fathul Ilah bima yajibu ala abdi li maulah, punya imam besar Mufti Syafi'i. Di mana? Di Haramain Mekah dan Madinah di tahun 1281 Hijriah beliau lahir sampai 1213 beliau lahir sampai umur beliau di 1281 Hijriah ya. Adalah Mufti Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah ya. Begitu juga di Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan perjalanan jamaah kali, amin. Kemudian diberikan rezeki yang manfaat dan banyak. Kemudian insya Allah kalian juga bisa naik umroh dan haji secepat, amin ya rabbal alamin. Siapa mau umroh dikit lagi? Siapa kemarin? Zulfa, siapa? Zulfi ya, dia mau umroh dikit lagi berarti.
Ada lagi yang putra? Hah? Rehan, Fadli nih. Siapa lagi yang kemarin-kemarin? Ridho. Hah? Siapa lagi? Ayo, semangat. Biar setoran, biar umroh. Nanti bulan Juli lagi, Kak Alif sama Kak Ferli berangkat bareng. Ya, karena udah ada yang jaga nanti. Siapa? Bang Khalil. Nanti Bang Khalil yang jaga. Istri suaminya Kak Wafa, insya Allah dimudahkan pernikahannya. Ya, jadi nanti bulan Juli, ayo semangat yang mau khatamin, simaan, ayo simaan. Ya, mau laki-laki mau 2 orang mau berangkat nggak apa-apa, insya Allah kita dengan takdir Allah, dengan kemudahan Allah kalian bisa berangkat. Ya, bahkan kalau bagus mah semuanya kalian setoran. Ya, berangkat semuanya di bulan Juli. Amin ya robbal alamin. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, mungkin cuman itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli surwa ma'mur wa la husni hadhihi niyyah wa kama nawa syekhuna al-habib wa kad min al-masyhur wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca doa khatmul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.